Just not trusting on an open fire. Jack Rose nipping at your nose. You'll take carols being sung by a choir and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it's hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loading loads of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. So I'm offering the simple face to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. They know that Santa's is on its way. He's loaded loads of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. So I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Selamat datang GC 24/7 Podcast Special Edition. Special Christmas nih. Iya, kita bukan kayak close the doors. Nah, bukan ya. Hampir kayak tadi gue udah mau ini dong, gue yakin lo udah mau botakin rambut kan? Oh iya. Tapi akhirnya ya setelah 33 episode, kelihatan muka kita. Ini katanya guys. Iya, katanya sih saya nggak audiogenik. Iya, udah aja padahal nggak ada apa-apa macam. Oke. Gitu. Jadi senang banget kita di program spesial Natal kali ini podcast GC 24/7 kita akan muncul di YouTube. Hopefully ini bukan yang pertama dan terakhir, tapi mungkin akan banyak spesial-spesial lain yang kita akan lakuin gitu. Nah, Dok. Ngomongin apa nih kita kali ini, Dok? Iya, jadi kan kita udah sampai di bulan 12 loh ini, ya kan? Kita mau flashback dulu sepanjang tahun ini kita ngelakuin apa aja. Kita ya, maksudnya secara pribadi kita ngelakuin apa aja, gimana pertolongan Tuhan, gimana kita lewatin setiap proses di kehidupan kita. Kita mau bahas itu sih.
Jadi gimana Dok? Lo 2020 gimana nih 2020? Iya, kalau buat orang kan kayaknya hampir semua orang di dunia ini ya, karena ada pandemi, jadi kayak 2020 tuh tahun yang berat, tahun yang nggak enak, tahun proses. Tapi ya kalau gue sum up dulu di depan nih, gue sih percaya ya setiap tahun itu kalau kita jalannya sama Tuhan, di tengah pandemi sekalipun selalu ada ada berkatnya, ada silver lining yang kita lihat, dan Tuhan ternyata sertain sampai detik ini. Kalau gue boleh cerita nih Adit, gue mulai dari awal tahun banget kita mulai tanggal 1 itu dengan hujan deras kan. Oh iya, waktu itu hujan dan banget. Banjir rumah gue. Rumah lu banjir ya? Rumah gue banjir banget, itu sampai dalam rumah gue tuh udah tenggelam, mobil gue juga udah tenggelam waktu itu. Gue waktu itu masih tinggal sama orang tua, gue sama adik-adik gue. Terus tanggal 1 subuh dibangunin, ternyata udah banjir. Akhirnya kita ngungsi ke rumah opung gue, ke rumah nenek gue. Terus barang-barang udah banyak banget yang rusak sih, karena kan udah tenggelam gitu kan. Berapa hari gitu di rumah nenek gue, kita nggak mau balik dulu karena udah berantakan banget, kotor banget, segala macam kan rusak. Terus waktu itu ada tim dari GCT Together waktu itu di awal tahun kan, bantuin bersih-bersih, puji Tuhan mereka semua mau bantu. Akhirnya udah mulai lebih bersih lah, walaupun masih banyak barang yang rusak gitu kan. Tapi akhirnya mulai saat itu tuh terjadi perubahan lah sama gue dan istri gue, karena dari situ nyokap gue, bokap gue, adik gue, keluarga gue nggak mau balik lagi ke rumah itu. Akhirnya kita berdua aja yang tinggal di situ. Nah di situ baru banget kita benar-benar hidup berdua gitu, dengan barang yang sisa yang ditinggalkan gitu kan. Jadi kita benar-benar harus adaptasi banget, menyesuaikan banget. Terus yang tadinya makan kadang-kadang sudah dimasakin, harus masak sendiri, ada extra effort gitu lah. Tapi kita bersyukur karena ternyata dari situ di awal tahun ini ya, gue sama istri gue justru jadi semakin mengenal gitu. Jadi ternyata banyak hal yang belum kita kenal gitu. Waktu kita tinggal berdua, ketika kita mau marahnya kan jadi kayak lebih aman nih kalau misalnya nggak ada orang tua gitu kan. Mau marah lebih aman, kita jadi kayak penguasaan diri itu berkurang gitu kan. Tapi jadi semakin mengenal gitu, kita jadi makin tahu diri kita gue makin tahu pasangan gue seperti apa, terus apa yang jadi bagian gue, jadi bagian istri gue. Terus udah awal tahun gue waktu itu belum punya pekerja tetap, gue masih freelance, masih freelance. Terus istri gue yang kerja di kantor. Terus awal tahun bener-bener pas pandemi kayaknya, pas awal banget pandemi, istri gue kena layoff, dia berhenti. Dia pulang kantor dengan nangis gitu kan, aku diberhentiin. Bener-bener kapan berhentinya? Bener-bener besoknya, hari ini dikasih tahu besok berhenti. Wow. Jadi kayak dia shock banget. Cuma somehow gue saat itu kayak udah tenang aja lah, Tuhan pasti sertain. Gue cuma bilang gitu doang dengan tenangnya, dan walaupun berpikir gimana kita ya, bener-bener pas istri gue layoff, gue dapat kerja gitu. Gue jadi full time di GC akhirnya kan. Jadi di poin itu gue tahu Tuhan nggak pernah terlambat, Tuhan nggak pernah tinggalin gue dan istri gue sekalipun ada proses gitu ya, ada hal yang nggak enak. Terus udah akhirnya gue dapat kerja. Waktu gue dapat kerja, istri gue akhirnya mulai bosan gitu kan, dia mulai cari-cari kerjaan. Ini istri gue tuh berapa kali gitu ya, mau interview mau apa, ada beberapa kali gue bilang udah nggak usah dulu, gue bilang enggak. Terus ada yang dia maksa, ya udah gue kasih, tapi nggak dapat juga. Sampai satu kali dia dapat tawaran kerja dari mana ya, dari LinkedIn kalau nggak salah. Terus dia mau datang, cuma pas H-1 dia udah kayak males tuh waktu itu. Dia males. Terus dia tanya, apa aku nggak usah datang aja ya? Terus gue bilang, datang aja, coba aja dulu, nggak apa-apa. Soalnya gue udah datang aja lah, nggak apa-apa kok. Terus dia datang dan dapat gitu. Di situ tuh gue belajar kalau suami dan istri itu sepakat, Tuhan tuh kasih gitu. Sometimes tuh istri gue mau, gue nggak mau. Gue mau, istri gue nggak mau, terus kita nggak dapat. Untuk hal-hal yang kita sepakat, Tuhan kasih. Nah, gue belajar itu tahun ini. Terus udah mulai adaptasi nih dengan kehidupan pekerjaan. Pembantu gue meninggal tiba-tiba, ART gue di rumah meninggal. Jadi itu benar-benar kayak di posisi yang gue sudah kerja, istri gue sudah kerja, rumah nggak ada yang ngurus gitu, nggak ada yang cuci baju, nggak ada yang bantuin masak, bersih-bersih. Akhirnya kita benar-benar masuk lagi, mulai lagi dari awal lagi, adaptasi lagi. Jadi benar-benar tahun ini tuh benar-benar adaptasi lagi. Tapi sampai sekarang ya, gue ngerasa Tuhan tuh sertain terus gitu.
gue dapet kerjaan, istri gue dapet kerjaan, dan akhirnya hal-hal yang kan tadi gue bilang gue mulai tahun ini tinggal berdua dengan barang-barang sisa dari orang tua gue kan. Akhirnya apa yang kita butuhin kita bisa beli, Tuhan kasih, kita bisa usahakan dengan manajemen yang baik gitu ya, tapi ya tentunya. Terus sampai akhirnya di akhir tahun ini gue lihat ke belakang, ternyata Tuhan banyak banget kasih berkat gitu. Gue nggak punya kendaraan tadinya, akhirnya bisa beli kendaraan, dan di tengah musim yang akhirnya hujan terus, gue kemarin tuh berapa hari yang lalu gue lagi mau typing, hujan deras di jalan, gue sampai Tuhan makasih ya, Tuhan kasih ya pas banget gitu di saat lagi hujan dan kita biasanya naik motor gitu, Tuhan kasih kita nggak harus kehujanan dan pas aja gitu. Tapi kalau gue lihat keadaan dan kondisi gue dan istri gue di awal tahun ini, kayaknya nggak mungkin punya segala sesuatu yang kita punya saat ini kalau bukan karena Tuhan. Nah masalahnya adalah di awal tahun ini kondisi hati gue kayak gimana sama istri gue waktu gue mulai. Kalau gue sama istri gue kayak, Tuhan gimana sih nggak sertain, Tuhan belum jawab doa gue. Masih ada beberapa doa gue belum Tuhan jawab, tapi gue percaya Tuhan tuh nggak pernah terlambat. Dan Tuhan tahu kapan gue siap, dua dan istri gue siap. Gue percaya kalau sejauh ini Tuhan tolong, sejauh ini Tuhan sertain setiap proses. Hal-hal yang nggak pernah gue pikirin Tuhan kasih, Tuhan juga masih akan sertain kok kehidupan gue dan istri gue ke depannya. Jadi gitu sih kira-kira. Kalau gue sama setahun ke belakang gitu, apa aja proses yang gue alami secara pribadi sama Tuhan tuh luar biasa banget sih. Kalau lu gimana, Dit? Puji Tuhan sih, gue ngerasa mungkin sama kayak lo ya. Jadi kalau gue pribadi kan selalu punya yang namanya resolusi ya. Gitu, aduh gue pengen banget nih ini dan ini. Waktu itu ada 4 hal yang gue pengen, dan itu gue tulis di handphone. Gitu, jadi gue nggak lupa. Nah, terus di awal tahun itu salah satunya gampangnya adalah gue pengen turun berat badan gue guys, sama lari 1 bulan 21 kilo, tapi semua itu hanya fana. Jadi gue masih ingat kayak waktu di awal-awal semangat tuh masih besar banget kan, terus kan ada beberapa kali banjir, terus ada banyak lah gitu. Kalau masih ingat. Kayak literally itu banyak banget banjir satu, terus ada banjir lagi kalau nggak salah kan gitu. Jadi beberapa kali banjir, dan gue pikir ini kenapa ya? Maksudnya kayak apa yang akan terjadi 2020? Cuma kan itu kan hal yang sudah sering terjadi kan, mungkin kita pikir gitu. Nah, gue masih ingat sebelum pandemi itu udah mulai ada selentingan tuh soal COVID, soal dan di perjalanan itu tuh kayaknya ini mulai ada apa nih, mulai ada keseruan apa nih. Jadi suatu saat pas udah mulai heboh guys, terus ternyata nyokap gue itu kena COVID gitu. Waktu itu di awal-awal banget tuh, bener-bener di awal-awal. Bahkan waktu Wisma Atlet itu belum ada gitu. Jadi awal-awal banget, dan kita tuh semua masih belum tahu, semua dokter tuh masih belum ngerti harus ngapain, semua rumah sakit tuh masih harus bingung. Gue ingat waktu itu pas pertama ngecek sakitnya nyokap gue, dia selama 3 hari dia panas, terus dia pikir kayak aduh ini kayaknya harus dicek nih gitu. Akhirnya kita ngecek, dan gue ingat waktu itu di Rumah Sakit Fatmawati, dan begitu sampai di sana ditolak. Tahu nggak? Karena dokternya Rumah Sakit Fatmawati itu lagi diisolasi di Pulau Seribu. Jadi kayak, gimana ceritanya nih? Jadi itu tuh bener-bener deg-degan sih. Jadi semua masih belum tahu. Akhirnya ada beberapa step lah yang dia saranin. Kayak akhirnya kita coba ngelakuin ini. Kita cek darah dulu, habis cek darah kita ronsen waktu itu. Jadi semua udah sekalian, dan besoknya kita datang lagi, baru itu lebih make sense gitu. Baru ketahuan kayak positif lah gitu, positif COVID waktu itu. Dan gue nggak tahu ya, maksudnya kalau sama lo, kalau lo ngerasain satu penyakit yang kayaknya kesannya global, banyak orang mati, drama dong. Waduh, gitu, lo ngerti lah ya, maksudnya kayak nyokap tuh akan kayak apa. Jadi ada beberapa hal kayak, ya ampun sedihnya. Maksud gue kayak, ini nih sama yang gue jadi mengerti, kadang memang semua itu ada di kepala kita.
gitu. Maksudnya kayak nyokap gue tuh kayak udah khawatir banget, nyokap gue udah kayak pokoknya udah kayak mempersiapkan banget deh apapun yang terjadi gitu. Terus gue bilang enggak udah nggak usah pikirin dulu, tenang aja dulu gitu. Terus akhirnya waktu itu gue ingat akhirnya ada Wisma Atlet gitu. Nah kalau masih ingat berita-beritanya tuh di 3 hari pertama Wisma Atlet tuh acak-acakan gitu. Nah kira-kira gue datang ke hari ke-5 atau ke-6 gitu kalau nggak salah. Itu udah benar. Gue ingat gue datang hari Minggu pagi jam 7 gue udah berangkat. Kita waktu itu pengen ke rumah sakit Pasar Minggu, terus akhirnya enggak deh kita langsung ke Wisma Atlet aja gitu. Jadi daripada kenapa-napa, karena waktu itu kan tujukannya cuma Wisma Atlet, Pasar Minggu atau yang di Jakarta Timur tuh, yang lupa gue namanya. Jadi waktu itu nggak banyak pilihannya. Nah akhirnya gue ke Wisma Atlet dan itu jam 7, jadi itu seru banget. Jadi kalau lo tahu apa sering main Resident Evil gitu ya, kayak keren banget ya semuanya tuh kayak orang-orang bener-bener pakai APD lengkap kan, waktu itu kan serem kan gitu. Gua pun merasakan di situ betapa takutnya gua gitu, kayak nih kalau gua positif gimana nih, karena nyokap gua kan udah positif. Jadi gua begitu datang ke sana memang mau nganter gitu. Nah si dokter tuh udah bilang gua sama adik gue yang nganter itu pasti harus isolasi juga. Kenapa? Karena kontak erat kan gitu. Terus akhirnya kita bilang kita nggak bawa baju gimana dah gitu. Terus di rumah ada anjing gitu, jadi nggak mungkin. Nah gue masih ingat waktu itu akhirnya kayak kita rapid test. Waktu itu kan masih belum banyak ya alatnya, kita rapid test terus negatif non reaktif gitu. Kayak wah nggak banget. Kenapa? Karena gue tuh udah gue bilang ini napas gue kenapa berat banget nih. Gue udah kayak Tuhan Yesus, gue udah takut banget. Dan akhirnya gitu mas gue kayak non reaktif, bahkan gue ingat dokternya tuh sampai bingung gitu, maksudnya kayak apa adanya, kayak ini kayak aneh nih, maksudnya bisa satu rumah satunya positif, satunya tuh kayak duanya lagi tuh non reaktif. Bahkan adik gue yang sempat tidur bareng itu tuh nggak reaktif sama sekali gitu. Jadi puji Tuhan banget sih gue ngerasa dari situ aja sebuah penyakit yang sudah global ternyata at least keluarga gue dan gue itu part of the history gitu. Salah satu yang menakjubkan lah di 2020 buat gue ya, itu kisah gue yang lumayan panjang tuh, karena kan prosesnya tuh lama banget, terus kayak hampir memakan waktu yang cukup banyak sih gitu. Gue ngerasa itu tuh salah satu yang seru sih di tahun 2020 gue. Nah Dok, gue mungkin nanti ada banyak cerita lagi nih pasti. Gue tuh pengen nanya sama lo, kayak misalkan lo ngeliat ngeliat apa yang Tuhan lakuin di hidup lo nih, gitu sampai ke titik sekarang. Ada ini nggak sih? Ada main story-nya nggak yang lo kira-kira tangkap? Apa sih yang Tuhan mau sama lo? Kira-kira pelajaran apa yang lo tangkap banget nih? Yang pelajaran yang gue tangkap banget, pasti pertama percaya sama Tuhan. Gue sih bener. Gue tuh percaya. Akhirnya gue percaya setiap hal yang Tuhan yang gue lewatin gitu ya. Tuhan nggak ada satupun yang gue lewatin tanpa izin Tuhan. Gue percaya itu sih. Ngomong sakit, gue jadi ingat gue juga pernah sakit waktu itu. Tahun ini bulan Mei kalau nggak salah. Gue sakit. Abis gue kayak makan cabai terus waktu itu. Badan gue panas, terus gue sampai alergi. Padahal gue alergi nih, ada jelas nih ya. Tapi pas ke rumah sakit gue takut COVID waktu itu. Bener. Memang ketakutan itu tuh ada gitu. Dites, rapid test, dimasukin ke bangsalnya yang COVID gitu kan. Kita takut, gue juga takut kan. Ternyata non reaktif, ternyata cuma bakteri. Tapi di situ tuh gue ngerasa ini pelajaran lagi, ini gue ngerasa hidup gue ini semuanya udah Tuhan atur gitu, Tuhan pegang gitu. Gue nggak perlu takut sama masa depan gue gimana selama gue percaya sama Tuhan. Karena di masa pandemi yang semua manusia takut sama penyakit, apa sih sebenarnya ditakutin ketika kena mati kan, pasti kan. Pasti kan itu yang bikin kita jadi makin takut, mati nih, ya kena nih, mati nih. Padahal sebenarnya ketika Tuhan izinkan, Tuhan punya rencana gitu. Ya mati pun Tuhan punya rencana. Gue percaya itu, Tuhan punya rencana. Nah, gue percaya gitu. Waktu pas gue kena penyakit itu, saat itu bukan COVID ya.
gue sakit, gue makin bersyukur sama hidup gue. Gue makin bersyukur sama kesehatan yang gue punya. Tuhan, gue mau sehat lagi. Kalau gue sehat, ya gue nggak mau makan cabai sebanyak itu. Janji Tuhan, walaupun tetap ada manusia kan. Tuhan janji gak mau makan cabai sebanyak itu lagi. Tapi maksudnya, ketika kita ngalamin proses yang nggak enak, kita justru semakin bersyukur sama apa yang sudah kita punya. Tapi waktu kita baik-baik aja, kadang kita lagi tenang-tenang aja, kadang kita lupa bersyukur sama apa yang kita punya karena kita fokus sama apa yang belum kita punya. Gue belajar itu sih. Yang kalau main story-nya dua. Satu, gue selalu percaya sama Tuhan. Tuhan selalu pegang kendali dalam hidup gue. Kedua, bersyukur aja sama apa yang kita punya. Jadi kayak cukupin aja sama apa yang kita punya. Kalau misalnya butuh sesuatu, ya adjustment dari apa yang kita punya. Gue percaya tubuh kita tuh, maksudnya gue sama istri gue selalu bilang kita tuh punya kapasitas. Kalau kita butuh sesuatu, kita minta sama Tuhan, kita adjustment dari apa yang kita punya. Boleh kita berusaha lagi, tapi jangan lebih dari kapasitas kita gitu. Jatuhnya jadi kita tidak sepenuhnya percaya sama kuasa Tuhan gitu. Jadi kayak kita mau pakai usaha kita, bikin apa lagi nih ya supaya kita bisa ya, bikin apa lagi ya supaya kita bisa ya. Itu sih yang gue belajar banget. Kalau lo tau nggak, gue tuh sejak COVID, gue tuh jadi introvert. Jadi gue ngecek sistem personalities. Jadi dulu tuh kalau gue cek sistem personalities, gue tuh 55% extrovert, 45% introvert. Nah, gue ngecek lagi tuh, gue lupa bulan apa ya, 2 bulanan inilah gitu. Itu gue tuh jadi 60% introvert, 40% extrovert. Itu tuh perubahan yang gue nggak ngira gitu, maksudnya kayak dan gue tuh salah satunya jadinya memang apa adanya, gue menikmati banyak waktu sendiri. Gue nggak ini, cuman gue tuh nggak ngira sampai segitunya efeknya. Nah, sama yang mungkin gue jadi keinget, maksudnya kayak banyak journey, at least kayak banyak orang yang sekarang menikmati work from home, menikmati banget nggak empet-empetan di kendaraan umum, gitu, nggak macet-macetan gitu, dan nikmatin banget begitu bangun, kayak lu cuma butuh waktu berapa menit, terus lu bisa kerja misalnya kayak gitu ya. Itu pasti salah satu yang enak banget ternyata. Tapi itu tuh gue nggak nyangka itu merubah gue secara psikologis gitu. Nah, salah satu yang akhirnya gue kayak Tuhan, kenapa ya? Kenapa maksudnya gue tuh ngecek sampai 3 kali dan itu tuh beneran nggak berubah. Itu gue tuh apaan sih nih? Dan akhirnya gue ngerti kayak somehow gue ngerasa kayak di era kayak gini yang Tuhan lagi ingetin adalah kalau keadaan itu beneran bisa ngubah lo dari ekstrovert ke introvert, lo perlu gali lebih dalam tentang hidup lo. Lo perlu mungkin salah satu yang bikin gue menolak itu jadi adalah karena gue nggak bilang gue introvert, tapi gue nggak se-introvert itu gitu. Jadi yang gue ngerasa adalah di tahun 2020, oke Dit, lo perlu remember who you are gitu. Maksudnya apa sih, lo masih inget gak sih panggilan lo masih inget gak sih Tuhan tuh panggil lo buat apa gitu. Karena ini apa adanya, gue tuh lupa apa yang terjadi sebelum era pandemi gitu. Nggak ada hal yang berkesan selain tahun 2020 ini gitu. Semuanya tuh gue lupa. Kalau lo tadi nggak mention soal banjir di awal, mungkin gue nggak akan inget gitu kalau Jakarta tuh pernah banjir segitunya. Dan gue masih inget foto yang lo kirim tuh lumayan tinggi ya, rumah lo 2 lantai, masuk lantai 3 ya kalau nggak salah ya. Enggak ya? Gila ya, 2 lantai katanya, padahal cuma selantai. Iya, tapi gue masih inget kayak itu tuh jadi salah satu momen yang harusnya diingat karena itu budgetnya lumayan gede ya. Iya. Nah, dan satu yang gue akhirnya tangkap adalah di akhir-akhir ini malah dari akhir November sih kayaknya, gue tuh ngerasa kayak Tuhan tuh lagi bawa untuk ingetin lagi, Dit, lu tuh inget gak sih lu tuh siapa, panggilan lu tuh apa yang Tuhan taruh di hati gue, apa sih talenta yang Tuhan udah kasih gitu. Karena itu tuh easily banget kayak terdistract gitu. Gue sadar kalau dulu ngerasain hadirat Tuhan, kita lagi butuh Tuhan banget, tinggal datang hari Minggu, duduk diem,
terus udah tutup mata gitu. Nah sekarang tuh susah banget ya. Iya. Sekarang kita harus lihat layar guys gitu. Kalau dulu enak tuh ada suara bass kenceng banget gitu, jeduk gitu. Nah dan yang paling gue ingat adalah kemarin Selasa kita lagi Natalan volunteer, kan ada pertanyaan tuh, apa hal yang paling dikangenin selama gereja offline? Nggak ada yang jawab family time. Iya. Gitu kalau lu ingat itu tuh nggak ada yang jawab family time, gila. Kita tuh bener-bener lupa loh. Maksudnya betapa enaknya kayak halo shalom gitu, kayak halo shalom guys halo gitu. Karena itu tuh bukan hal yang bener-bener lupa. Gue tuh bahkan lupa kayak ada ya GC tuh dulu kita punya family time gitu. Siapa yang masih kangen sama family time boleh tulis di kolom kayak gitu ya. Kayak kita nggak gitu ya kalau kolom. Tapi kalau masih ingat kita tuh punya family time gitu. Dan salah satu hal yang gue ngerasa gue pribadi kayak iya ya, dulu waktu family time itu udah sering banget, ternyata gue tuh lupa banget gitu betapa kayak ketemu banyak orang tuh seru gitu. Dan mungkin itu yang jadi merubah gue banget sih gitu. Nah waktu kita tinggal dikit lagi dok, gue akan punya satu pertanyaan yang kita bisa sama-sama jawab. Arti Natal buat Valdo. Natal ya, setelah apa yang gue lewatin sepanjang tahun ini gitu ya. Tapi gue sedikit dari cerita lo, Dit, gue juga gue mulai berpikir gitu ya, ketika kita fokus sama sesuatu yang kita lagi fokusin banget nih, kadang kita lupa sama apa yang udah kita lewatin gitu. Kita dulu gitu kan. Jadi kalau kita fokus sama Tuhan, mau kita ngelewatin apa hal-hal nggak enak, ya kalau sama Tuhan kita fokus ke Tuhan aja terus gitu kan. Ya, terus ya makna Natal buat gue tahun ini adalah tahun dimana sama kayak tadi sih sebenarnya, tahun dimana gue harus bisa lebih bersyukur sama apa yang gue punya. Tuhan, gue percaya Tuhan aja bisa jadi manusia gitu kan. Tuhan bisa turun sendiri untuk nebus kita, untuk kasih keselamatan buat kita. Itu aja sudah memberi arti bahwa nggak ada yang mustahil buat Tuhan selama kita percaya dan kita jalan sama Tuhan. Gue sih percaya itu, dan gue juga percaya gitu Tuhan yang bilang marilah datang kepadaku semua yang lemah, letih dan berbeban berat, itu Tuhan yang sama yang kasih amanat, pikul aku kain kupasang karena kain kupasangnya itu enak. Itu kan nggak enak sebenarnya, tapi Tuhan Yesus sendiri bilang enak. Itu Tuhan yang sama itu. Jadi gue percaya ketika gue sudah dikasih keselamatan, ada tugas buat gue gitu. Ada hal-hal yang harus gue lewatin sama Tuhan. Ada proses yang gue lewatin. Mungkin ada saatnya gue datang ke Tuhan, gue capek. Tuhan ini kok kayak berat banget ya. Tapi Tuhan yang sama juga bilang, ya udah pikul. Kan jalannya sama Tuhan. Gue sih belajar itu ya. Tadi kayak lu bilang, bener ada momen di mana gue bener-bener butuh hadirat Tuhan gitu ya. Yang di depan layar lagi mau nyembah Tuhan, bisa nyembah Tuhan, tiba-tiba ada paket gitu kan. Susah juga kan, kayak hilang lagi gitu kan. Terus kayak butuh ketemu orang. Kalau Adit bisa jadi introvert, gue tes, gue semakin ekstrovert ternyata guys. Kan gue sambil kuliah gitu kan, pasti cek gue makin ekstrovert, gue makin butuh orang lain, makin butuh ketemu sama orang. Tapi gue percaya gue harus bisa survive ngelewatin masa ini, ngelewatin proses ini sama Tuhan. Jadi makna Natal buat gue tahun ini adalah tahun gue belajar untuk bersyukur sama apa yang sudah gue punya, dan tahun dimana gue harus tetap terus berjalan sama Tuhan karena Tuhan udah ngasih keselamatan, dan Tuhan waktu Tuhan ngasih keselamatan gue punya tugas yang harus gue kerjain sama Tuhan. Gitu sih. Kalau dari lu makna Natal buat lo? Gue tuh suka banget ya, maksudnya saat Pastor Andy dapetin tema Natal tahun ini Salvation Has Come gitu. Sama itu buat gue menarik gitu, kayak salvation itu selalu diidentikan sama Paskah kan, gitu. Jadi Tuhan Yesus mati dan bangkit buat kita. Tapi kenapa Pastor ini dapetin ini di Natal malah gitu? Itu salah satu yang membuat gue tuh menarik banget, dan gue tuh mencoba mengerti gitu. Maksudnya apa sih hati yang Pastor Andi punya sampai dia tuh dapetin hatinya itu. Dan itu telah gue coba telaah, gue coba refleksiin, ternyata banyak ngomongin soal ya cerita gue di belakang gitu. Maksudnya kayak Tuhan tuh bisa jagain kita loh sampai sekarang gitu loh. Maksudnya saat kita ngomongin keselamatan,
dia tuh beneran jalan bareng, ya kan, gitu. Dari cerita lo ya cerita gua, Tuhan tuh bener-bener jalan bareng sama kita, gitu. Klise, tapi kalau lo perhatiin ini 2020, apa sih yang bikin kita hidup gitu? Bisnis banyak yang kena goncang, pekerjaan banyak yang di layoff, banyak yang di PHK, kesehatan juga kita selalu takut sekarang, gitu. Ngomong harus jauh-jauh, gitu. Terus makan harus yang sehat sekarang, gitu. Jadinya banyak hal yang kita pikir dulu gitu kita terima dengan mudah, ternyata sekarang tuh susah gitu. Jadi gue tuh ngerasa salvation has come tuh literally itu hal yang simple banget gitu. Tuhan tuh udah bawa loh gitu. Gue gak kebayang sih setiap hari-hari gue di 2020 dengan pekerjaan gue, dengan bisnis gue sampai sekarang, puji Tuhan masih napas dan seperti yang kalian semua lihat masih tetap gendut gitu. Berarti kan puji Tuhan ya ini masih ada asupan makanan gitu. Tapi gue masih ngelihat Tuhan tuh benar-benar baik sih gitu. Salvation has come tuh literally buat gue itu gimana setiap kita tuh berjalan gitu. Dan gue senang banget tadi di awal mungkin ada Tata yang bawain lagu yang bagus banget gitu. Mungkin bisa lihat ini suasananya, kita suasana Natal banget kan sesuai sama lagunya. Tapi nggak cuma sampai situ teman-teman. Habis ini kita punya cerita apa makna salvation has come buat mereka, apa yang mereka alamin dan gimana Tuhan tuh berjalan bersama-sama dengan mereka ya dong. Iya. Jadi cerita yang pertama ini ada anggota cool. Dia ngelewatin setiap proses yang dia ngerasa sudah benar-benar frustasi, bahkan kayak gue berjalan sama Tuhan tapi kok harus lewatin ini gitu. Tapi selalu kalau jalan sama Tuhan mungkin sometimes gak enak, tapi ujung-ujungnya adalah kemenangan, adalah Tuhan kasih salvation lagi. Nah kita bisa nonton cerita dari salah satu anggota cool kita. Dan sekalian kita mau ngucapin selamat Natal buat kita semua, selamat tahun baru, semoga makanannya dijaga. Kalau mau kirim-kirim makanan boleh ya. Iya. Babi, terima babi ya? Terima dong. Terima babi, kita terima makan sehat juga terima. dan ini kan tanggal 23 nih masih ada video-video lain yang harus kita bisa saksikan ya di channel Grow Center ini. Iya, jadi kita ngucapin thank you udah dengerin kita sampai di episode sekarang dan minggu depan kita masih ketemu loh. Masih ketemu ada, tapi tidak dengan video. Kita kembali ke audio. Jadi thank you banget semua. Merry Christmas. God bless. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih untuk satu kesempatan yang baik di dalam anugerahnya untuk bisa menceritakan satu kesaksian, pengalaman, perjalanan bersama dengan Tuhan Yesus. 2 tahun yang lalu, suami saya terpanggil untuk mengikuti program S2 Teologi di salah satu STT di Jakarta. Pada saat itu, saya masih bekerja sebagai perawat dan sekaligus saya juga adalah sponsor bagi suami saya. Pada saat itu, suami sangat bersemangat untuk mengikuti proses perkuliahan. Semester pertama berjalan dengan baik, semester kedua pun berjalan dengan tanpa hambatan. Masuk ke semester yang ketiga, pada saat itu kami mendapatkan satu anugerah, yaitu setelah beberapa kali saya mengalami keguguran, akhirnya saya dinyatakan hamil oleh dokter kandungan. Bersamaan dengan itu, kondisi kesehatan saya semakin hari semakin menurun karena menyesuaikan dengan kondisi kehamilan saya. Fisik saya menjadi semakin lemah dan pada saat itu saya harus memilih untuk tetap bekerja atau resign dari pekerjaan saya. Namun karena kondisi kesehatan saya pada saat itu dan kondisi kehamilan saya yang begitu sangat beresiko, akhirnya saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya. Dan mulai dengan saat itu kami benar-benar hanya hidup dengan mengandalkan Tuhan. Dan berjalannya waktu, pada saat itu kami akhirnya ada di dalam satu posisi atau ada di dalam satu kondisi keuangan yang kurang baik, sehingga kami harus benar-benar sangat teliti untuk mengatur prioritas-prioritas di dalam
pengeluaran keuangan kami. Sehingga pada saat itu kami mengambil satu langkah yang kami pikir itu adalah langkah yang bijaksana, yaitu suami memilih untuk cuti atau mengakhiri juga kuliahnya atau tidak menyelesaikan kuliahnya karena kondisi keuangan yang sangat benar-benar saat itu sangat tidak baik untuk keluarga kami. Dan akhirnya dengan pertimbangan dan juga setelah kami sudah berserah dan juga berdoa, akhirnya di satu siang suami saya menghubungi admin daripada kampusnya untuk akhirnya suami saya menyatakan bahwa suami akan mengambil cuti atau berhenti juga dari kuliah pada saat itu dan menjelaskan kondisinya atau kondisi kami pada saat itu seperti apa. Namun pada saat itu admin daripada kampus itu menyatakan akan memberikan respon setelah beberapa jam kemudian karena sedang ada dalam keadaan sibuk. Dan kami sangat terkejut, 4 jam kemudian ada WA masuk dari admin. Di saat kami sudah tidak bisa ada pegangan apa-apa, di saat kami sudah memutuskan untuk akhirnya kami menyerah pada saat itu, karena kami tidak mau menjadi batu sandungan kalau kami harus menunggak pembayaran atau tidak membayar biaya-biaya lain yang berhubungan dengan perkuliahan pada saat itu. Ternyata Tuhan memberikan satu mukjizat bagi suami saya dan keluarga kami secara otomatis, yaitu ada WA masuk dan WA tersebut menyatakan bahwa suami tidak perlu untuk cuti ataupun berhenti kuliah dengan alasan karena pembayaran atau apapun yang berhubungan dengan pembayaran untuk perkuliahan. Karena di saat yang bersamaan kampus sudah mendapatkan satu sponsor, satu donatur untuk suami saya dapat tetap melanjutkan kuliahnya, dapat tetap melanjutkan sampai dengan selesai. Dan saat itu kami berdua menangis, kami bersujud, kami bersyukur, kami melihat betapa hebat dan dahsyatnya pekerjaan Tuhan yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kami. Ketika Tuhan sudah memanggil suami saya, kami percaya tidak ada rencana Tuhan yang gagal atas kehidupannya, dan Tuhan sendiri yang sudah berfirman pada saat itu menyelesaikannya sampai dengan selesai. Dan saat ini suami saya sedang menyusun tesis dan saya pun sudah melahirkan anak saya dengan selamat, dengan sehat dan tidak kurang satu apapun. Dan perlahan tapi pasti kehidupan perekonomian keluarga kami pelan-pelan dibawa naik, dan pelan-pelan juga Tuhan terus memberikan hikmat kepada kami untuk kami boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Dan satu momen itu di dalam kehidupan kami menjadi sesuatu yang luar biasa, dan kami akhirnya secara otomatis belajar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyelamatkan kami, satu-satunya Tuhan yang adalah sandaran kami, satu-satunya Tuhan yang kami andalkan. Dan pada saat ini saya juga mengencourage Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Mungkin kondisi kita sedang ada di bawah, atau bisa dikatakan sedang berada di dalam lembah kekelaman. Tetaplah percaya Tuhan adalah penolong di dalam kesesakan yang sungguh sangat terbukti, dan janjinya adalah ya dan amin. Penyertaannya itu sempurna. Olehnya jangan pernah menyerah, terus maju. Keselamatan itu telah datang bagi kita bukan hanya satu kali, tapi selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Penyertaannya itu sempurna. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.